Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum, para bapak dan ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala semata tatimus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Dan kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita bisa duduk di majelis ilmu dalam rangka untuk thalabul ilmi syar'i, mempelajari ilmu agama Islam. Dan dalam pertemuan hari ini adalah pertemuan kita yang keempat, yang mana kita akan membahas tentang akikah. Tema kita adalah seputar akikah. Dan al-aqiqah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antara yang disebutkan dalam kitab Ahkamul Maulud fi Daw'il Kitab wa Sunnah, hukum-hukum seputar anak yang dilahirkan fi Daw'il Kitab wa Sunnah, sesuai dengan bimbingan cahaya dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang disusun oleh Al-Jawi hafizahullahu ta'ala. Disebutkan tentang definisi akikah oleh beberapa ulama ahlus sunnati wal jamaah. Di halaman ketiga, Al-Jawi mengatakan ta'riful akikah, definisi akikah. Al-aqiqatu lughatan, akikah secara bahasa bermakna al-qat'u wasyakku, memotong atau memutus dan membelah. Jadi al-aqiqah, akikah itu lughatan, jika ditinjau secara bahasa, artinya adalah al-qat'u, memotong atau memutus, wasyakku dan membelah. Wa syar'an, adapun akikah dalam tinjauan syariat memiliki arti hiyad dzabihatu. Al-aqiqah adalah
hewan yang disembelih, hewan sesembelihan. Allati tudbahu, yang mana hewan ini disembelih syukran, sebagai bentuk syukur lillahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Jadi hewan akikah itu dinamakan akikah karena dia disembelih sebagai bentuk syukur orang yang menyembelihnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur atas apa? Ala ma manahahu, atas apa yang Allah karuniakan kepadanya, min mauludin, berupa anak. Jadi syukur karena diberi rezeki seorang anak, dzakaran kana au untha, baik yang dilahirkan itu adalah anak laki-laki maupun anak perempuan. Maka itulah makna dari akikah. Dan dikatakan oleh sebagian ulama, di sini akan saya bacakan beberapa perkataan para ulama terkait dengan makna al-aqiqah, yang hampir semua ulama menyatakan yang dimaksud aqiqah itu hewannya. Jadi aqiqah itu bukan perbuatannya, aslinya adalah hewannya. Jadi kambing yang disembelih sebagai bentuk syukur seorang yang mendapatkan karunia anak. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, wakila lidzabihati aqiqah, dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya hewan yang disembelih atau dijadikan sembelihan itu disebut dengan aqiqatun aqiqah. Kenapa? Li'annahu yushakku halquha, karena dia akan dibelah dengannya kerongkongannya. Wa yuqalu aqiqatun, dan juga disebut dengan aqiqah lisya'ri, untuk rambut, alladhi yakhruju ala ra'sil maulud, yang rambut itu keluar dari kepala bayi yang dilahirkan, min batni ummihi, ketika dilahirkan dari perut ibunya. Jadi ketika dilahirkan itu kan sudah tumbuh rambut, ada yang rambutnya lebat, ada yang rambutnya sedang, dan ada yang sedikit atau jarang. Nah, rambut itu yang disebut dengan aqiqah. Qala Syekh Ibnu Bazin rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah bin Bas rahimahullahu ta'ala tentang makna al-aqiqah, beliau mengatakan, semoga Allah Ta'ala meridhai beliau dan merahmatinya, al-aqiqatu yuqalu laha an-nasikah. Aqiqah itu terkadang disebut dengan an-nasikah. Jadi kadang-kadang disebut dengan al-aqiqah, terkadang ulama menyebutnya dengan an-nasikah. Wa yusammiha ba'dun nas, dan sebagian manusia ada yang menamakannya atau menyebutnya dengan at-tamimah. Apa yang dimaksud dengan al-aqiqah atau an-nasikah atau tamimah? Wa hiya dhabihatun, kata Syekh bin Bas, dia adalah hewan sesembelihan, tudbahu anil walad, yang disembelih dikarenakan ada anak yang dilahirkan, dan disembelih fi yaumi sabi'ihi, disembelih pada hari yang ketujuhnya. Jadi hewan ini disembelih pada hari ketujuh kelahiran. Yuqalu laha aqiqah, disebut untuknya aqiqah hewan tersebut. Wa yuqalu laha nasikah, dan terkadang disebut dengan nasikah. Kadang-kadang disebut dengan aqiqah dan terkadang disebut dengan nasikah. Ini ucapan Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu ta'ala. Adapun Syekh Muhammad bin Salih Al-Munajjid, beliau adalah salah seorang murid senior dari Syekh bin Bas.
Beliau juga mengatakan hafizahullahu taala, al-aqiqatu hiya dzabihah. Aqiqah itu adalah hewan sesembelihan. Allati tudbahu lil maulud, yang disembelih dikarenakan ada anak yang dilahirkan dan disembelihnya ba'da wiladatihi, sesudah kelahiran anak tersebut. Jadi tidak boleh disembelih sebelumnya. Jadi tidak boleh disembelih sebelumnya. Apakah mungkin? Mungkin disembelih sebelumnya, tapi tidak menjadi hewan aqiqah. Hanya menjadi daging biasa. Boleh dimakan, boleh dibagi-bagikan, tapi tidak dinilai sebagai aqiqah, sehingga tidak mendapatkan pahala aqiqah. Jadi anak yang dilahirkan itu jika disembelihkan sebelum dia dilahirkan, berarti hewannya tidak dianggap sebagai aqiqah. Artinya anak itu seperti belum diaqiqahi. Kemudian ulama yang lainnya, Syekh Karim Baruqi hafizahullah ta'ala juga mengatakan, wal aqiqatu adz-dzabihah, aqiqah adalah hewan sembelian, allati tudbahu, yang disembelih, anil mauludi, dari anak yang dilahirkan, yauma sabu'ihi, pada hari yang ketujuhnya, inda halqi sya'rihi, ketika dicukur gundul rambutnya. Jadi menyembelihnya itu begini, saat bayi itu dicukur, hewannya disembelih. Ini menurut sebagian ulama. Ini untuk menggabungkan dua penafsiran atau dua definisi dari makna al-aqiqah. Jadi ketika bayinya dicukur pada hari ketujuh, rambutnya dicukur bersih, maka aqiqahnya disembelih. Hewan aqiqahnya disembelih. Taib. Dan juga dikatakan oleh Syekh Dr. Abdul Azim Ibnu Badawi Al-Khalafi sebagaimana dalam kitabnya Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz, beliau mengatakan di kitab beliau di halaman 408, bisa dibuka dalam kitab Kitabul At'imah, kitab yang membahas tentang beberapa makanan, dan di situ dimasukkan bab al-aqiqah. Beliau mengatakan ta'rifuha, definisinya, al-aqiqatu bi fathil ainil muhmalah, dengan difathahkan huruf ain yang tanpa titik. Kalau tanpa titik ain, kalau dengan titik al-ghain, adalah ismun, dia nama, lima yudbahu, untuk hewan yang disembelih anil maulud, karena kelahiran. Namun kan di zaman kita sekarang ini, di zaman kita, aqiqah itu dipahami adalah perbuatannya, acaranya. Acara apa? Aqiqahan. Nah, sebenarnya itu adalah hewannya. Aqiqah itu kembali kepada penamaan hewannya. Oleh karena itu di sini penyusun kitab Ahkamul Maulud mengatakan, walakin fi hadzal asri, akan tetapi di masa sekarang ini, sara lafdzul aqiqah, maka jadilah lafaz al-aqiqah yutlaku, biasa diucapkan oleh masyarakat muslim, ala amalin muayyan, atas amalan yang tertentu, budi'a bidzabhi, yang mana amalan ini dimulai dengan penyembelihan hewan aqiqah, thumma, kemudian aklud dzabihah, dilanjutkan dengan memakan hewan yang telah disembelih tersebut. Jadi kembali kepada acaranya, padahal aqiqah itu adalah makna yang kembali kepada hewan yang disembelihkan pada hari yang ketujuh. Kemudian tentang hukumnya, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama berbeda pandangan. Ini pembahasan yang kedua ya. Pembahasan pertama tentang ta'rif al-aqiqah, definisi aqiqah. Sekarang kita akan membahas tentang hukumnya. Apa hukmuha, hukumnya aqiqah? Ikhtalafal ulama'u, para ulama berbeda pandangan, berbeda pendapat, fi hukmil aqiqati, tentang hukumnya seorang menyembelih hewan aqiqah, yaitu kambing, seekor kambing atau dua ekor kambing,
ketika dia mendapatkan rezeki berupa anak. Hal hiya wajibatun, apakah hukumnya wajib? Jadi menyembelih hewan akikah itu, au sunnatun muakkadah, apakah hanya sebatas sunnah? Wajib atau sunnah? Qala Malikun, berkata Imam Malik, fil Muwatta, dalam kitab Al-Muwatta. Jadi Imam Malik itu punya kumpulan hadis yang kitabnya dinamakan Al-Muwatta. Hadis nomor Ats-Tsaminu wal Arba'una wal Arba'ul Mi'ati wal Alfu, 1448. Beliau mengatakan, al-amru indana, perkara di sisi kami atau menurut kami, fil aqiqati, terkait dengan akikah, anna man aqqa, bahwasanya seorang yang mengakikoi, fa innama ya'uqqu an waladihi, sesungguhnya dia mengakikoi anaknya, bisyatin, syatin adz-dzukuri wal inath, dengan seekor kambing atau domba, baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Jadi Imam Malik ini berpendapat bahwa anak laki-laki seandainya ayah dari anak itu hanya mampu menyembelih 1 ekor kambing sudah cukup. Yang penting jika lahir anak disembelihkan kambing seekor. Walaupun nanti akan kita kaji dari dalil-dalil yang ada, dibedakan untuk anak laki-laki 2 ekor kambing atau domba, sedangkan untuk anak perempuan cukup 1 ekor. Walaisatil aqiqatu biwajibah, dan akikah itu hukumnya tidaklah wajib, kata Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Walakinnaha, akan tetapi akikah itu yustahabul amalu biha, disunahkan untuk beramal dengannya, yaitu menyembelih 1 ekor kambing. Wahiyya minal amri alladzi lam yazal alaihi an-nasu indana, dan ini termasuk perkara yang manusia atau penduduk Madinah di sisi kami senantiasa mengamalkannya. Jadi di zamannya Imam Malik itu ya adalah termasuk as-salafus saleh, termasuk tabi'ut tabi'in, karena beliau belajar dengan Nafi'. Nafi' itu imam seorang tabi'in, ya, imam tabi'in. Imam Nafi' belajar dengan sahabat Ibnu Umar, sehingga Malik bin Anas al-Asbahi adalah tabi'ut tabi'in Imam Malik. Jadi di zamannya Imam Malik bin Anas, di sana di Madinah, di kota Madinah itu, manusia sudah biasa untuk mengakikoi anaknya. Apabila ada anak yang dilahirkan, maka ayahnya mengakikoi. Karena kewajiban akikah itu kewajiban atau hal yang disyariatkan atau disunahkan untuk ayah dari si bayi. Tapi boleh kakeknya mengakikoinya, atau kalau ayahnya tidak mampu, ibunya yang mengakikoi, atau ibu tidak mampu, maka kakek atau neneknya yang mengakikoi, atau pamannya, ya, yang mengakikoi. Kenapa? Karena di zaman Nabi SAW, Nabilah yang mengakikoi, Nabi SAW lah yang mengakikoi ketika lahir cucunya, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Jadi ketika lahir Al-Hasan dan Al-Husain, itu yang mengakikoi bukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa bukan Ali bin Abi Thalib? Ada yang tahu para jamaah? Karena Ali itu miskin, dan Rasulullah ketika itu punya harta, punya kambing beliau. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengakikoi cucunya. Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah punya cucu, jika anak dan menantunya tidak mampu mengakikoi ketika lahir cucunya itu, panjenengan yang mengakikoi, sebagaimana diperbuat oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan boleh dilakukan oleh pamannya atau siapa yang mampu dari keluarganya. Qala Syekh Karim Baruqi hafizahullah taala, Syekh Karim Baruqi menukil ucapan
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fal aqiqatu sunnatun muakkadah. Akikah itu hukumnya sunnah yang sangat dianjurkan, sangat ditekankan atau dikuatkan. Yanbaghi lil qadiri 'alaiha, selayaknya bagi yang mampu melaksanakan sunnah tersebut, an yaquma biha, untuk melaksanakannya. Jadi kalau kita mampu mengakikahi para jamaah, jangan ditunda-tunda ya, segera. Nanti akan saya ajarkan bagaimana cara menghitungnya, menghitung hari ketujuhnya. Jadi segera untuk melaksanakannya. Wahia masyru'atun, Syekh Ibnu Utsaimin berkata, dan akikah itu disyariatkan fi haqqil abi, pada hak seorang ayah, khosotan, secara khusus. Tudbahu, yang mana hewan itu disembelih, kambingnya atau dombanya disembelih, fil yaumis sabi'i, pada hari yang ketujuh, min wiladati tifli, dari kelahirannya anak. Dan ini disebutkan oleh Syekh dalam kitab beliau Majmu' Fatawa wa Rasail Al-Utsaimin di juz yang ke-25 atau jilid yang ke-25 halaman 203. Wa qala Asy-Syaikh Al-Munajjid, ulama yang lainnya, ini saya nukilkan pendapat-pendapat ulama agar kita semakin yakin tentang disyariatkannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid berkata, wa hiya sunnatun muakkadah, akikah itu hukumnya sunnah muakkadah, untuk dikerjakan. Muakkadah itu artinya apa? Sunnah yang sangat dikuatkan, ditekankan untuk dikerjakan. Sunnah yang dikuatkan untuk dikerjakan, bukan sunnah biasa. Jadi sunnah muakkadah itu di bawahnya wajib, berjamaah. Di bawahnya apa? Wajib. Wa qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, wa hiya sunnatun muakkadatun, mengakikahi anak yang baru lahir adalah sunnah muakkadah, kama alaihi jumhuru ahlil ilmi, sebagaimana ini merupakan pendapatnya mayoritas ulama. Jadi mayoritas ulama seluruh dunia dari zaman salafus soleh sampai sekarang rata-rata berpendapat sunnah muakkadah. Tapi ada satu ulama yang berpendapat wajib, ya, dan juga diikuti oleh ulama yang lainnya. Ini saya bacakan dari kitab Al-Wajiz ya. Wal aqiqatu, berkata Syekh Dr. Abdul Azim Ibnu Badawi Al-Khalafi, beliau mengatakan, wal aqiqatu wajibatun 'alal mauludilah, akikah itu diwajibkan atas ayah dari bayi yang dilahirkan tersebut. Jadi kewajibannya itu kembalinya kepada ayahnya. Kecuali kalau ayahnya tidak mampu, ternyata ibunya yang kaya, ya ibunya. Kadang suami istri itu kan yang lebih kaya istrinya ya. Jadi ibu bayi itu lebih kaya, penghasilannya lebih besar, mungkin pegawai negeri, ASN ya toh. Maka berpindah dari ayah menjadi kepada ibunya. Anil gulami, untuk anak laki-laki yang dilahirkan, syatani, disembelihkan 2 ekor domba atau kambing, mutakafiatan, yang keduanya itu umur besar dan juga kualitasnya itu berdekatan, hampir sama. Wa anil jariyati syatun, dan untuk anak perempuan cukup disembelihkan 1 ekor kambing. Jadi ini pendapat Syekh Dr. Abdul Azim. Dan ada ulama yang lainnya juga yang mengatakan wajib. Kalau kita kembali kepada hadis-hadis seputar akikah, maka sepertinya ya, pendapat yang mengatakan wajib lebih dekat kepada kebenaran. Wallahu a'lam. Kenapa? Karena anak yang belum terakikahi itu atau belum diakikahi itu, maka kalau meninggal nanti dia tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya yang tidak mengakikahinya. Makanya nanti ada pendapat ulama dan ada hadisnya Hasan, bahwa apabila kita dulunya belum diakikahi oleh kedua orang tua kita dikarenakan mereka belum memiliki kecukupan rezeki,
maka kita ketika dewasa dan punya rezeki, kita sendiri yang mengakekoi diri kita. Itu disunahkan seperti itu. Dan hadisnya dihasankan oleh banyak ulama. Dan ini pendapat dari sebagian ulama, bolehnya kita mengakekoi diri kita ketika kita sudah dewasa dan punya duit, jika dirasa dulu diyakini orang tua kita atau ayah kita belum mengakekoi. Saya bacakan di sini ya, hadis terkait itu, di mana berjamaah disebutkan sebagaimana dalam hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya an nafsihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengakekoi dirinya sendiri. Ba'da ma bu'itsa nabiyyan, sesudah Nabi diutus sebagai seorang nabi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang mana hadisnya ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dan juga sebagian besar ulama salaf, mereka menghasankan hadis ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakekoi dirinya sendiri, diri beliau sendiri ketika beliau sudah menjadi seorang nabi. Karena ketika beliau lahir belum diakekoi. Memang ada riwayat ya, bahwa ketika Nabi lahir, Abu Lahab itu menyembelih kambing. Abu Lahab lah ya. Jadi pamannya Nabi, yang kemudian memusuhi Nabi ketika beliau berdakwah. Tapi itu tidak dianggap sebagai akikah. Karena orang jahiliyah biasanya begitu ya. Jadi tidak dianggap sebagai akikah. Kenapa? Pertama, waktu itu ya, Abu Lahab masih musyrik sampai meninggalnya, dan juga dia tidak berniat untuk akikah. Yang dianggap itu apabila berniat akikah dan orangnya kemudian masuk Islam. Abu Lahab tidak. Makanya para ulama mengatakan seandainya itu pun diniatkan akikah tidak sah. Maka Nabi kemudian mengulangi akikahnya beliau ketika beliau sudah diangkat sebagai seorang Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika sudah diangkat sebagai Nabi dan Rasul, sudah tetap hukum akikah itu antara wajib atau sunnah muakkadah. Di antara dalil-dalilnya yang menunjukkan bahwa hukum akikah itu wajib atau sunnah muakkadah, di antaranya para jamaah rahmatullah taala disebutkan dalam riwayat An Salman ibni Amir ad-Dabbi, dari sahabat yang mulia Salman bin Amir ad-Dabbi radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'al gulami aqiqatun, bersama dengan anak yang baru dilahirkan itu ada kewajiban untuk akikah. Fa'ahriqu anhu dama, maka alirkanlah oleh kalian, karena ada anak yang dilahirkan itu darah kambing maksudnya, atau darah domba. Wa amitu anhul adza, kemudian hilangkan darinya al-adza, sesuatu yang mengganggu atau kotoran yang ada di kepalanya. Makanya bayi kalau sudah lahir ya, kepalanya itu dicuci, karena dia di dalam perut ibunya itu sejak mulai terbentuk kepala itu sudah di dalam perut ibunya, dan itu ada sesuatu yang licin dan lengket melekat pada rambutnya. Makanya sunnahnya di hari yang ketujuh setelah lahir tidak langsung dicukur berjamaah, dibersihkan dulu kepalanya sampai bersih. Tetapi itu tidak cukup. Di hari yang ketujuh nanti akan saya bacakan hadisnya, itu disyariatkan untuk dicukur pelontos atau gundul seluruh rambut kepalanya. Jadi dipelontos atau gundul. Jadi kalau sekarang kan enak berjamaah, ada mesin itu ya, pencukur seret. Setelah dia sudah tipis dengan mesin itu, habis itu dibelikan apa itu silet gold itu yang kuning itu ya. Kemudian pelan-pelan saja. Ya, jangan ditekan kenceng-kenceng, Pak. Pelan-pelan, ya, dicukur pelan-pelan. Kita ambil kapas atau tisu, dibasahi dengan diberi sabun, kemudian kita oles-olesan di kepalanya, kemudian kita cukur pelan-pelan.
Nanti setelah bersih itu, Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitabnya bahwasanya anak bayi yang digundul atau dicukur gundul, di halq namanya, pada hari yang ketujuh itu rambutnya jangan dibuang, rambutnya ditimbang, lalu sesuai dengan hasil timbangannya bersedekah, ya, sesuai dengan berat timbangan rambut itu senilai perak atau emas. Kalau kita termasuk kaya, senilai emas. Kalau tidak mampu, senilai perak. Dan biasanya kalau senilai perak tidak sampai 30.000, perkiraan yang biasa. Kecuali rambutnya mungkin agak tebal dan bagaimana. Ya kalau kita sedekah 50.000 cukup. Tapi kalau kita ingin menilai dengan emas, silakan ditimbang, nanti dikonversi kepada emas. Berapa timbangannya itu, dibelikan emas seberat timbangan rambutnya, kemudian disodakohkan kepada al-fuqara wal masakin. Lalu ya, bayi yang baru dicukur itu, apa keutamaan yang didapatkan oleh bayi tersebut? Pertama, membuka pori-pori yang ada pada batok kepalanya itu, kulit kepalanya, sehingga perhatikan nanti bayi yang baru lahir itu seperti ada lapisan tipis putih itu tiba-tiba seperti mengelupas sendiri hari demi hari itu, sehingga nanti kulit kepalanya itu bersih. Itu menutupi itu, karena dia lama di perut bayi, di perut ibundanya. Kemudian yang kedua, menguatkan daya penglihatan bayi, lebih cepat bayi nanti bisa melihat dengan baik. Kemudian menguatkan daya pendengarannya, kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian akan membuat rambut yang tumbuh nantinya lebih baik daripada rambut yang dipotong itu. Kadang-kadang beberapa bayi rambutnya merah seperti rambut jagung. Itu kalau dipotong nanti rambut yang akan tumbuh setelahnya itu lebih baik. Kemudian mengeluarkan uap-uap panas yang membuat bayi sering rewel di awal-awal kelahirannya. Sering kan bayi rewel itu karena belum digundul, ya. Sehingga nanti dia bisa tidur nyenyak, bisa tidak rewel lagi. Jadi itu diantara keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh para ulama. Sehingga nanti yang masuk adalah udara yang segar melalui pori-pori dari kulit kepalanya. Jadi seperti itu. Karena rambutnya sudah tidak ada, kotorannya juga akan mengelupas sedikit demi sedikit. Bapak-bapak coba kalau pas bekam itu ya, kadang-kadang kan kita dipotong rambut kita, kemudian dikerok itu nanti kalau beberapa hari itu ada putih-putih yang mengelupas sedikit-sedikit. Atau habis umroh itu biasanya, ada putih-putih seperti selaput yang menempel di batok kepala kita, di kulit batok kepala kita. Dan itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim keutamaan yang sangat banyak bagi bayi ketika dicukur gundul di hari yang ketujuh. Kemudian para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini tadi adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya hadis nomor 5472. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya hadis nomor 2822. Lalu juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Jami' atau sunannya hadis nomor 1551, dan juga Al-Imam An-Nasa'i, dan dari sini dinyatakan sahih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Di hadis yang lainnya masih berkaitan tentang dalil-dalil seputar akikah. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami, anna uqqa anil ghulami syatain, agar kami mengakekoi atas anak laki-laki yang dilahirkan dengan 2 ekor kambing atau domba, wa anil jariyati, dan anak perempuan syatan 1 ekor. Hadisnya juga sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Jami' atau sunannya hadis nomor 1549, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya hadis nomor 3136.
Hadis nomor 3163. Dan dari sini dinyatakan sahih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian di dalam hadis yang lainnya, hadisnya Al-Hasan bin Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak yang dilahirkan, bayi yang dilahirkan itu tergade dengan sebab akikahnya. Jadi tergade dia. Jadi seperti barang yang digadekan, itu kalau tidak ditebus bagaimana? Tidak akan kembali kepada kita. Lalu apa maksudnya tergade? Dijelaskan oleh Imam Ahmad, yang dimaksud tergade adalah andai kata bayi itu meninggal belum balik, nanti kan bayi itu bisa memberi syafaat kepada kedua orang tuanya. Dia tidak bisa memberi syafaat karena orang tuanya belum mengakikoi. Maka kalau kita punya bayi-bayi yang meninggal belum balik, yang belum sempat diakikoi, segera diakikoi. Jadi segera diakikoi. Karena kata sebagian ulama, di antaranya kalau tidak salah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, apabila bayi itu sudah berumur 4 bulan, berarti 120 hari, lalu keguguran, dia keluar meninggal, tetap diakikoi. Kalau sudah berumur lebih dari 4 bulan atau lebih dari 120 hari, kalau kurang tidak diakikoi. Karena bayi itu apabila lahir meninggal, itu berhak disolati juga, dikafani, karena dia sudah ada ruhnya asalnya. Kalau sudah 120 hari sudah ditiupkan badannya ruh, tapi dia meninggal di dalam. Maka ketika keluar itu sunnah untuk diakikoi para jamaah. Ya rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk anak-anak kita, mungkin ada yang meninggal masih kecil, masih TK, SD, atau belum balik. Maka jika belum diakikoi dulunya sampai wafatnya, diakikoi, supaya nanti orang tuanya mendapatkan apa? Syafaat dari anaknya. Jangan sampai tidak mendapatkan syafaat, rugi iman para jamaah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak itu dia tergade dengan akikahnya. Tudbahu anhu yaumas sabi', disembelihkan atas nama dia pada hari yang ke-7. Wa yuhallaqu ra'suhu, dan digundul, dipelontos kepalanya, rambut kepalanya digundul. Wa yusamma, dan diberi nama. Jadi di hari ke-7 selain disembelihkan, kapan menyembelihnya tadi? Ada riwayat tadi atau penjelasan ulama tadi, Syekh Karim Baruki mengatakan pada saat digundul, ada yang menggundul, ada yang menyembelih. Pada saat digundul itu dicukur, ada yang menyembelih. Jadi waktu itu kambingnya disembelih. Jadi yang bagus apa? Mencukurnya itu pagi, ya, setelah subuh sudah terang begitu, sudah masuk waktu duha, kan sudah tidak dingin lagi. Nah, rambutnya dibasahi sedikit dengan sabun yang dicampur dengan air, ya. Kemudian ambil kapas atau ambil tisu, tempelkan di air sabun itu, kemudian dioles-oleskan di kepalanya bayi pelan-pelan, kemudian dicukur, ya, dicukur sampai bersih. Jika rambutnya panjang, ya, dicukur dulu dengan cukuran dari mesin itu, ya, baru kemudian setelahnya dengan silet gul ganda itu yang aman. Kalau ganda itu aman, jangan yang satu itu nanti bisa melukai, karena kulit kepala bayi itu masih sangat lembut dan tidak perlu ditekan, ya. Ya, tidak perlu ditekan. Saya sudah biasa. Saya kadang-kadang diundang oleh teman-teman untuk mencukurnya. Kadang-kadang ada beberapa bapak atau ibu tidak berani mencukur bayinya sendiri, karena kepalanya kan masih apa? Ya, masih lembek, ya. Maka saya disuruh nyukur, sudah. Itu saya letakkan begini aja. Terus saya tarik pelan-pelan. Jadi tidak saya tekan. Saya pegangi begini, bukan ditekan begitu. Saya tarik pelan-pelan. Itu sudah rambutnya rontok sendiri kena cukuran. Karena silet ini kan tajam kalau kita baru beli. Ya, tajam sekali. Sudah dikumpulkan rambutnya. Setelah rambutnya kering ditimbang, ya. Kan tadi masih basah kena sabun, air sabun, ditimbang. Terus kita bersedekah. Pengalaman saya ketika ya membantu teman-teman yang tidak berani mencukur sendiri, itu rambutnya tidak sampai senilai 30.000. Kalau kita sedekah 30 sampai 50.000 itu sudah cukup.
Ya, sedekah dibagikan kepada kaum muslimin pada saat itu juga sambil disembelihkan akikahnya. Kecuali jika hari ketujuh kita tidak mampu, boleh ditunda di hari yang lainnya. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis yang lainnya, ya, hadis yang diriwayatkan dari jalan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat Abdullah bin Abbas bercerita, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa 'anil Hasan wal Husaini kabshan, bahwasanya Nabi, beliau pernah mengakekoi Al Hasan dan Al Husain, masing-masing disembelihkan seekor kambing. Nah, dari hadis yang mulia ini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, hadis nomor 2841, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Para ulama mengambil hukum bahwa kalau kita punya anak kembar laki-laki harusnya berapa para jemaah? 4 toh. Satu anak kan 2, berarti harusnya 4. Boleh hanya disembelihkan 2, masing-masing satu-satu, berdasarkan hadis ini. Namun ada riwayat yang lainnya juga, ternyata Nabi menyembelihnya 2-2. Saya bacakan riwayatnya. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil Hasani wal Husaini radhiyallahu anhuma bikabshaini kabshain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakekoi dari Al Hasan dan Al Husain masing-masing 2 domba, 2 kambing. Rawahu An-Nasa'i, hadis nomor 4219, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Mungkin kita bingung ya, kok bertentangan hadis sama-sama sahih? Tidak bertentangan. Hanya kita perlu penjelasan para ulama. Jadi pada hari yang ke-7 Nabi hanya mampu mengakikoi satu-satu. Kemudian disusulkan pada hari yang ke-14 atau 21 beliau mengakikoi lagi. Jadi totalnya berapa? 2. Dan perawi tidak berdusta karena perawi masing-masing melihat perbuatan Nabi pada hari yang berbeda. Jadi kalau kita pas hari ke-7 mampunya untuk anak laki-laki hanya 1, ya 1 dulu, Pak. Jangan ditunda-tunda. Oh, nanti aja saya hari ke-14 punya untuk beli 2 ekor kambing. Yang sisanya nanti, bukan dua-duanya disembelih nanti. Bisa dipahami ini? Karena bisa jadi yang harusnya kita sembelih bisa di hari ke-7, uangnya terpakai itu nanti. Terpakai. Maka sunnah itu jangan ditunda-tunda. Kerjakan dulu pada saat mampu, 1 dulu ya 1. Nanti kekurangannya kalau dia memang anak laki-laki, pada hari di mana orang tuanya sudah mampu. Boleh di hari yang ke-14, boleh di hari yang ke-21, dan boleh pada kelipatannya, hari ke-28 dan seterusnya. Biar tidak usah menghitung. Saya ajari pada jemaah cara menghitung harinya. Kalau bayi itu, hari ini hari apa? Hari ini Sabtu ya. Lahir sebelum maghrib atau tadi sore, apa tadi siang atau tadi pagi dia lahir. Ya. Jadi ada bayi lahir subuh atau pagi atau sebelum duhur atau setelah duhur atau sebelum asar atau sore ini, yang penting belum maghrib. Dia masih dihitung lahirnya hari Sabtu. Maka cara menghitung kapan disembelihnya akikah pada hari ke-7, Sabtu itu masuk hari pertama. Sabtu, terus apa? Ahad, kemudian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat sebelum maghrib sudah harus disembelih. Jadi boleh nyembelih pada subuh, sebelum subuh, ya toh? Setelah subuh, pagi, siang, sore, yang penting sebelum maghrib sudah harus tersembelih supaya masuk pada hari yang ke-7. Tapi kalau lahirnya nanti setelah buka puasa maghrib ini nanti, itu tidak dihitung Sabtu, Pak, dihitung hari besoknya, karena maghrib sudah berubah hari kalau dalam Islam. Jadi sudah hari Ahad, berarti dihitungnya apa? Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu baru disembelih. Bisa dipahami ini para jemaah ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak kita hari ke-7-nya jatuh pada hari Jumat, maka kelipatannya gitu. Kalau sudah lepas dari 21 hari tidak usah dihitung. Pokoknya kita punya uang pas hari Jumat, sembelihkan hari Jumat. Itu sudah kelipatan 7 itu sudah.
Kalau lahirnya hari Ahad tadi, disembelihkan hari Sabtu. Setiap hari Sabtu kita punya uang, sembelihkan. Kalau belum punya uang ya ditunda. Pokoknya nanti cari hari Sabtunya. Ketika kita sudah punya uang, silakan Sabtu yang keberapa, tidak usah dihitung lagi. Kalau sudah lepas dari 21 hari, itu tidak perlu dihitung lagi. Cukup harinya tadi diingat, ya, kelipatannya sudah. Hari Sabtu ya Sabtu terus. Ya. Nanti setiap Sabtu. Jadi kalau tidak Sabtu ini, ya Sabtu berikutnya kita sembelihkan. Yang jelas ketika kita hari Jumat sudah punya uang, Sabtu disembelihkan. Jumat ini tidak punya uang, Jumat mendatang disembelihkan berjamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang dalil-dalil seputar pengakekahan. Dan tadi disebutkan bahwasanya Nabi SAW mengakekoi dua cucunya, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Ini menunjukkan bahwa kakek boleh membadali orang tuanya bayi itu. Kan orang tuanya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Tapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau itu miskin, fakir beliau. Maka dibantu oleh Rasulullah SAW. Maka bapak-bapak yang diberi rezeki lebih, kalau cucunya belum diakekoi, panjenengan yang ngakekoi bapak-bapak. Ya, kakeknya yang ngakekoi, supaya dapat pahala besar dari Allah Subhanahu, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berjamaah, pembahasan berikutnya adalah tentang ma yustahabbu fi haqqil maulud. Apa saja yang disunahkan terkait haknya bayi yang baru dilahirkan. Jadi ini yang disunahkan maksudnya selain akikah. Yang pertama adalah yang disunahkan selain akikah adalah tahnikuhu, mentahniknya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, an Nabi Musa radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari. Siapa namanya Abu Musa al-Asy'ari berjamaah? Abdullah bin Qais namanya. Beliau mengatakan qal, wulida li gulamun, telah dilahirkan untukku seorang anak. Jadi beliau mendapatkan karunia seorang anak, istrinya melahirkan seorang anak. Fa'ataitu bihi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka aku datang membawanya, menggendongnya menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bayi itu digendong oleh ayahnya, yaitu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, untuk sowan menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasammahu Ibrahim. Maka Nabi memberi nama anakku tersebut, bayiku itu Ibrahim, diberi nama Ibrahim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahannakahu, kemudian beliau mentahniknya, bitamrotin, dengan sebutir kurma. Jadi tahnik itu cukup sebutir kurma. Caranya bagaimana? Sebutir kurma dibuka, bijinya dibuang, kemudian dikunyah sampai lembut. Siapa yang mentahnik? Kalau berdasarkan hadis-hadis Nabi, kebanyakan sahabat yang mentahnik Rasulullah SAW. Maka kalau kita ikut sunnah Nabi, maka datangi orang soleh atau diundang. Misalnya ustadz yang dekat dengan rumah kita, kita datangi. Kalau tidak memungkinkan bayinya dibawa, ya diundang. Ustadz bisa datang ke rumah saya sebentar ustadz? Atau Pak Kiai yang ada di kampung kita. Cari orang-orang soleh, orang soleh yang berilmu. Imam masjid, ya. Ini beliau bisa ini, imam masjid bisa. Iya. Antum harus siap jadi kiai antum. Iya. Nanti antum doakan, antum harus meneruskan dakwah kami. Kami ini sudah tua ini, sudah 50 tahun. Antum masih berapa umurnya? 20 berapa? 21 ya. Nanti teruskan perjuangan kami. Tahnik. Caranya bagaimana? Ya. Dikunyah sampai lembut. Dan jangan merasa jijik itu. Karena su'rul mu'min, bekas ludahnya seorang mukmin itu tohir, suci. Ya. Apalagi kalau yang mengunyah orang yang alim dan soleh, itu sudah ada doa-doa keberkahannya di situ. Diberkahi. Walaupun boleh ditahnik oleh bapaknya sendiri atau ibunya, boleh. Tetapi dari hadis-hadis yang ada, rata-rata sahabat itu kalau punya anak dibawa kepada Nabi SAW. Jadi yang mentahnik kiainya, begitu loh, ustadznya. Bukan sembarangan orang. Karena kalau orang yang berilmu itu sambil mentahnik disertai doa-doa untuk bayi itu, supaya bayi kita mendapatkan doa-doa yang terbaik.
doa-doa keberkahan agar nanti besar menjadi anak yang soleh, yang solihah, yang berguna bagi agama, nusa dan bangsanya. Akhirnya ditahnik oleh Nabi. Ya, jadi kalau sudah lembut itu nanti begini. Kalau sudah lembut, ambil sedikit di tangan kita, dioles-oleskan di seluruh mulutnya sampai biar masuk. Ya, disuruh mulutnya ini. Kalau sudah masuk, diulangi lagi 2 sampai 3 kali. Selesai, dilap air bersih. Jadi seperti itu. Baru kemudian nanti diasikan kepada bundanya, kepada uminya, ya. Biar minum ASI, air susu ibu atau air susu umi, ya. Seperti itu. Jadi bukan dikasih air lah, ya. Ditahnik saja, tapi harus sampai lembut. Setelah Nabi mentahniknya, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah menjelaskan, ini seingat saya lupa di dalam kitab beliau apakah Syarah Riyadhus Shalihin atau kitab yang lainnya, bahwa bayi yang ditahnik itu nanti perutnya seperti kulit binatang yang sudah disamak. Kulit binatang yang sudah disamak. Jadi kulit binatang itu akan cepat busuk kalau tidak dikasih ramuan untuk disamak supaya apa? Bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah seperti itu. Sehingga perutnya bayi itu nanti sampai dewasa itu kuat. Tidak mudah sakit perut. Dan kurma itu luar biasa para jemaah. Panjenengan kalau sakit apa saja coba ya. Ibnul Qayyim mengatakan bahwasanya at-tamru, kurma itu huwa dawa. Dia adalah obat, wa ghidha dan gizi, wa ta'am dan makanan, wa fakihah dan buah-buahan, wa halwa dan manisan. Dan saya sudah sampaikan di majelis kita ini bahwa dibandingkan orang Arab Saudi dan orang-orang rata-rata orang-orang Arab, orang Indonesia lebih sering sakit dibandingkan mereka. Saya tinggal di sana lama, berjemaah. Orang Arab itu jarang sakit. Kalau kita sebentar-bentar sakit, kenapa? Kita jarang mengkonsumsi kurma. Bahkan ada di antara kita tidak mau makan kurma, maunya makan gorengan. Terus ketika buka puasa itu kurmanya Pak, ya, gorengan gampang itu, nomor 12 gorengan, nomor 1 kurma. Kalau kurmanya tidak tersedia, air putih, baru gorengan, baru kolak, baru es, baru semangka. Jangan semangka dulu, jangan air putih dulu, kurma dulu. Dan ini petunjuk Nabi. Dan Syekh Utsaimin mengatakan bayi kalau dulu ditahnik itu perutnya kuat dia. Jadi perutnya itu kuat, tidak mudah terserang penyakit. Makanya Nabi SAW setiap ada bayi yang lahir itu ditahnik. Wa da'a lahu bil barakah. Lalu Nabi mendoakan dengan doa keberkahan. Ada yang tahu doa untuk bayi apa? Barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahib wa ruzikta birraha wa ruzikta birrah wa balagha asyuddah. Itu diantaranya. Atau barakallahu fik boleh. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada engkau wahai bayi. Wa dafa'ahu ilayya. Kemudian bayi itu diserahkan kembali kepada ayahandanya, itu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Wa kana akbara waladi Abi Musa. Dan bayi yang dibawa kepada Nabi itu tadi adalah anaknya Nabi Musa atau putranya Nabi Musa yang paling sulung, yang paling besarnya, putra mbarepnya Abu Musa al-Asy'ari. Hadisnya sahih, muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya hadis nomor 5467. Wa hadza lafdhuhu, dan ini lafadznya Imam Al-Bukhari, dan juga diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya hadis nomor 2145. Jadi tahnik ya, itu lah, tahnik itu kapan? Tahnik itu dilakukan pada saat dilahirkan, langsung ditahnik. Bahkan sebenarnya tahnik itu sebelum dapat ASI. Tapi boleh apabila terlambat sehari, tidak ada masalah. Jadi tahnik bukan hari yang ketujuh ya. Hari yang ketujuh itu ada sunnah yang lain. Jadi begitu lahir langsung ditahnik. Karena Abu Musa begitu istrinya melahirkan langsung dibawa kepada Nabi SAW. Kok tidak dipanggilkan Nabi ya? Nabi itu kan manusia yang mulia berjamaah. Ya tidak layak sahabat memanggil Nabi, sahabat mendatangi Rasulullah SAW. Jadi kalau kita misalnya Pak Yai sudah sepuh ya jangan dipanggil ya. Kita yang mendatangi Pak Kiai atau Pak Ustadznya. Tapi kalau masih muda seperti saya dipanggil gak apa-apa, ditelepon ya, datang. Tapi jangan Mojokerto Pak. Antum sudah punya banyak ustadz di sini, ya. Jadi
Ustaz siapa di sini yang dekat dengan rumah antum punya bayi, Ustaz bisa datang ke rumah mampir sebentar gitu. Nanti biar beliau mentahnik ya. Dan sunnahnya langsung setelah kelahiran. Ya, setelah kelahiran itu ditahnik para jamaah ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan selama pengalaman saya mentahnik anak-anaknya teman maupun anak saya sendiri, itu kelamat-kelamat, tahu kelamat-kelamat. Mulutnya itu gini-gini. Jadi tidak menolak itu. Kelamat-kelamat. Padahal kalau dipikir itu kan ya walaupun kita berupaya lembut tapi kan tidak bisa selalu lembut apa bubur atau apa ya para jamaah. Tapi mulutnya itu gini, gini-gini, masya Allah. Dan tidak menolak, tidak nangis. Ini luar biasa para jamaah. Tidak nangis, justru dia karena kurma itu kan manis. Apalagi dia kalau sudah terkena, mohon maaf ya para jamaah, makanan kalau sudah terkena ludah kita, tahu? Ludah kita dan tangan kita ini itu ada enzim-enzimnya. Ini sudah diteliti loh. Panjenengan tidak pernah baca penelitiannya para ulama. Makanan kalau dipegang tangan kita itu mudah dicerna nantinya. Makanya jangan sering makan itu pakai sendok terus, apalagi setiap hari pakai sendok. Makanya kita mudah sakit. Makanan itu kalau dipegang, orang Arab itu tidak pernah Pak makan pakai sendok itu. Makan itu muluk semuanya itu. Orang India, tapi orang India kalau makan jorok ya. Orang Pakistan itu tidak pernah mereka makan apa pakai sendok. Alhamdulillah saya juga jarang pakai sendok, kecuali makan bakso atau makan soto ya. Jadi jarang kami pakai, saya jarang pakai sendok. Walaupun ada sendoknya sering saya tidak pakai. Karena bisa mengamalkan sunnah. Dan disebutkan ya bahwa tangan kita ini mengeluarkan enzim-enzim yang makanya coba dicek. Antum mengambil nasi taruh di lepek. Tahu lepek, piring kecil untuk minuman itu loh, lepek namanya ya. Setelah itu ambil dari lepek ini, taruh lepek 3, 1, 2, 3. Ambil dari sini dengan tangan, taruh di lepek pertama. Ambil dengan sendok, taruh di lepek kedua. Mana yang cepat basi? Yang pertama. Makanya cepat nanti diproses dalam perut kita, karena enzimnya sudah bekerja. Dan ludah juga begitu, ludah juga demikian. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya bayi langsung kelamut gitu ya. Kita lihat, perhatikan seperti itu. Kemudian yang kedua, ats-tsani di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah halqu ra'sihi. Bagaimana kalau anak kita sudah dewasa belum ditahnik, terus anak kita tidak suka makan kurma? Ayo gimana Pak? Belikan sari kurma. Enak minum sari kurma ini. Enggak mau Bi, enggak mau ya. Enggak mau Bunda. Nanti kalau kamu mau minum tak belikan hadiah, mainan. Nah, mau anak-anak. Anak saya kurma enggak begitu suka Pak. Tapi rata-rata sari kurma mau. Sari kurma. 1 sendok itu kalau sakit kasih sari kurma. Daripada dibawa ke dokter nanti disuntik, akhirnya kasih sari kurma mau dia. Ya, kasih sari kurma mau. Karena kurma itu banyak manfaatnya para jemaah. Kurang lebih yang saya ingat dari Ibnul Qayyim itu ada 5. Kurma itu pertama jadi to'am, makanan. Tidak percaya, ikuti apa yang diamalkan oleh Ustadz Profesor Dr. Khalid Basalamah, LCMA. Setiap hari beliau di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan itu sahurnya hanya 7 butir kurma. Kuat. Padahal Ustadz Khalid itu mobilisasinya tinggi ya. Mobilitasnya tinggi. Jadi ngisi ke sana kemari, keluar pulau dan seterusnya. 7 butir aja. Bahkan kurma mejol itu kurmanya Palestina. Itu 1 butir itu kuat untuk sampai maghrib itu. Sahur 1 butir. Coba saja kalau kurmanya segini-gini besarnya. Kalau kurma Saudi 7, ambil 7 butir. Ya. Lebih baik kurma ini, Pak. Kurma ajwa. Saya beberapa kali sahur dan buka pakai kurma ajwa, masya Allah, tabarakallah. Kurma ajwa itu kalau dimakan di pagi hari 7 kali itu terhindar dari gangguan jin dan syaitan dan sihir-sihir, terhindar dari gangguan itu. Ini kurma yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurma itu to'am, makanan. Yang kedua apa? Dawa, obat kurma itu. Ibnul Qayyim ini mengatakan. Kemudian yang ketiga gizi, nutrisi kurma itu. Kemudian yang keempat fakihah, kurma itu buah. Hanya saja yang datang ke sini kurmanya sudah kering, buahnya sudah kering. Kalau kita di Saudi ya sering dapat buah yang masih basah, kurma yang masih basah, yang masih kuning dan merah, yang ujung-ujungnya sudah mulai jemek ya, sudah mulai berair. Kemudian yang kelima, kurma itu adalah halwa manisan. Jadi manisan yang tidak menimbulkan apa para jemaah? Kencing manis atau diabetes. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Thayyib.
Yang kedua, atsani, di antara yang disunahkan bagi bayi adalah halqu ra'sihi yaumas sabi', mencukur gundul rambut kepalanya pada hari yang ketujuh, wa tasadduqu biwaznihi fiddah, dan bersedekah dengan timbangan rambut tersebut dengan sedekah senilai perak. Mana dalilnya para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan dalam hadis An Abi Rafi' radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah. Dari Abu Rafi', beliau bercerita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha, lamma waladatil Hasan, ketika Fatimah melahirkan Al Hasan, Nabi bersabda, ihliki ra'sahu, cukurlah, gundullah olehmu rambut kepalanya Al Hasan, wa tasaddaqi, dan bersedekahlah engkau wahai Fatimah, biwazni sya'rihi, dengan timbangan rambutnya, fiddatan, senilai perak, alal masakin, atas orang-orang miskin. Hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, hadis nomor 304, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian di hari yang ketujuh juga kita disunahkan untuk memberi nama. Walaupun memberi nama boleh sejak hari yang pertama, tapi dalam hadis yang sahih disunahkan pada hari yang ketujuh untuk diberi nama. Jadi selain diakekoi, digundul rambut kepalanya, ya, diberi nama dan disedekahkan senilai beratnya rambut itu senilai perak. Kemudian yang ketiga, di antara amalan yang disunahkan ats-tsalits adalah khitanuhu, mengkhitannya yaumas sabi', pada hari ketujuh. Kalau orang Arab itu begitu, bayi sudah dikhitan. Kalau kita kan nunggu gede ya, tidak. Saya sudah pernah mencoba, Pak. Tapi anak laki-laki saya khitankan hari ketujuh. Masya Allah, tabarakallah. Waktu itu tidak ada yang berani memegangi. Bahkan yang mengkhitan itu sudah biasa khitan, mungkin ratusan anak dikhitan. Itu gemetar gini tangannya. Katanya, Pak Ustadz, belum pernah saya mengkhitan bayi umur 7 hari. Saya pernah mengkhitan bayi 1 bulan katanya. Kalau wes gak apa, saya tungguin. Saya apa? Bahasa Indonesianya apa ya? Menegel-negelkan apa? Negelnya apa? Menguat-nguatkan diri, Pak. Bayi masih merah, dipegang tuh kulitnya masih apa? Lembek. Masih merah, belum berisi, Pak. 7 hari. Saya pegangi kakinya, saya lebarkan begini. Sudah, Pak, bismillah, namanya Pak Ismu. Bismillah. Saya temani sampai selesai. Yang lain tidak ada yang berani melihat, Pak. Bayi 7 hari loh. Dikhitan, bayangkan itu. Zakarnya masih kecil sekali. Lalu saya pegangi, alhamdulillah. Bayi itu pertama disuntik dulu. Setelah disuntik bius, dia nangis. Anak saya namanya Abdul Razak. Kemudian saya bawa ke uminya, disusui, ditetei. Selesai disusui, ini anak saya yang keempat. Lalu saya taruh di kasur lagi, dikhitan sampai selesai tidak nangis, Masya Allah. Pasca disusui itu, dia tidur, ngeleser. Saya masih ingat, tidur, Pak. Jadi dikhitan doa tetet itu tidur. Memang sudah tidak terasa karena biusnya sudah masuk dia. Tidur sampai selesai. 5 hari sudah mengelupas dan kering. 5 hari. Masya Allah. Cepat sekali sembuhnya para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikhitan pada hari yang ketujuh. Mana dalilnya? 5 rawahu at-Tabrani fil Mu'jamis Shaghir. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam As-Shaghir, an Jabir radhiyallahu anhu, Jabir bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa 'anil Hasan wal Husain, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakekoi Al-Hasan dan Al-Husain, wa khatanahuma, dan Nabi yang mengkhitan keduanya, li sab'ati ayyam. Jadi Nabi sendiri yang mengkhitannya. Nabi itu bisa mengkhitan. Kalau saya tidak bisa ya. Nabi bisa mengkhitan, dikhitan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari yang ke-7. Taib. Demikian para jamaah mungkin yang bisa disampaikan. Kalau orang Arab Saudi itu keluar dari rumah sakit sudah khitan bayinya. Kalau kita kan nunggu TK atau SD, tapi tidak apa-apa, Pak. Kalau tidak berani jangan dicoba, Pak. Jangan dicoba. Kalau berani, tegel, kita kuat melihat anak kita masih 7 hari, insya Allah 5 hari. Ini seingat saya 5 hari sudah mengelupas dan kering. Sudah kering, ya, sembuh, tidak ada bekas boroknya sama sekali, Masya Allah, cepat sekali disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sunnahnya itu memang masih kecil, para jemaah. Makanya coba ya, mengkhitankan anak yang TK dengan SD, yang lebih cepat tuh sembuh yang TK.
Padahal TK itu jualan jalan lari-lari tidak mau istirahat. Yang gede yang SD itu malah dia jalani seperti pengantin sunat gitu ya kan. Tapi tidak sembuh-sembuh. Apalagi menghitankan anak SMP. Saya dulu punya teman SMP kelas 3 baru khitan. Apalagi perguruan tinggi. Ada Pak. Kapan hari di Malang itu perguruan tinggi ditanya umurnya berapa? 24 tahun. Pak, saya pengen khitan. Ternyata dia Nasrani dari daerah timur sana. Pengen dikhitan di Malang, kuliah di Brawijaya. Akhirnya dikhitan. Usianya sudah 24 tahun. Terus dia ditanya, kamu Nasrani kok khitan kenapa? Katanya, saya melihat di Google katanya. Khitan banyak manfaatnya, saya ingin manfaatnya khitan, Masya Allah. Jadi khitan itu banyak manfaatnya Pak. Terutama bagi istri itu, ya. Istrinya orang atau laki-laki yang tidak khitan itu tidak merasakan kenikmatan sebagaimana ya kenikmatan yang suaminya berkhitan. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, nasrun minallah fathun qarib, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, fastabiqul khairat, ihdinas siratal mustaqim, nun wal qalami wa ma yasturun, al birru liman ittaqa, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.